suntiklah rohanimu dengan ma'rifatullah, maka otak akan cerdas. Kenapa? Keseimbangan muwazanah antara zahir dan batin. Kok bisa Sayyidatuna Aminah saat melahirkan Nur Muhammad SAW dalam bentuk fisik Muhammad bin Abdullah, beliau bisa melihat istana Persia runtuh, istana Kaisar Romawi hancur. Itu baru beberapa istana, itu retaknya kemana-mana. Jadi dahsyat Nur Muhammad SAW, dahsyat sekali, ya. Di kitab ini nggak disebutkan, cuma disebutkan di awal-awal tentang Nur Muhammad SAW. Siapa yang menjelaskan ini? Kitab belakangan, yaitu kitab Imam Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi. Apa maknanya? Fi kulli zaman fadlun wa ata' min Allah. Setiap zaman itu ada pemberian ma'rifat yang berbeda dan berkembang. Sebagaimana pengetahuan zahir berkembang, kalau nggak ditopang dengan pengetahuan batin, maka jomplang. Oleh karena itu, teman-teman, terutama para masyayikh, para ajengan, para gus, para kiai, para habaib tentunya, ini bukan menggurui. Coba kita sama-sama perhatikan bahwa kitab itu berkembang ma'rifatnya. Untuk apa? Itu cara Allah untuk menciptakan muadalah, iktidal, ya, keseimbangan muwazanah antara zahir dan batin. Coba antum sekarang nyari hadis di Google, 1 menit nggak nyampe keluar kan? Tergantung lelet nggak leletnya handphone, tergantung harganya nggak, tergantung bagaimana RAM-nya kuat, mesinnya kuat. Apple itu RAM-nya nggak tinggi, tapi mesinnya bagus. Kalau yang produk Cina dan Korea, prosesornya biasa, tapi yang dikecengin di RAM-nya. Paham? Ada orang jenis begini. Ada orang yang cerdas otaknya, nggak perlu ditambahin apa-apa. Nah, itu handphone bisa disebar nggak? Kita nggak punya sinyal, nggak punya paket, bisa nebeng ke orang ini? Bisa. Kalau yang punya handphonenya handphone murah, terus dia kasih orang hotspot, panas nggak? Panas. Itulah yang terjadi pada guru-guru yang dia kepanasan, kecapean kalau bimbing murid, ya, karena prosesornya belum sanggup punya banyak murid, dia harus upgrade lagi ke gurunya. Makanya itu software di upgrade kan. Kita kalau punya laptop ada upgrade memori loh, ada upgrade RAM, ya kan? Itu benda ini kan ayat-ayat Allah semua. Jika secerdas komputer mesti di-upgrade, masa komputer ini nggak di-upgrade? Ini nggak bisa di-upgrade dengan zahir, nggak bisa pakai ada suntikan kecerdasan, tuh nggak ada. Ambil nih suntikan cerdas gitu, nggak bisa. Dia hanya bisa disuntik dari sini. Suntiklah rohanimu dengan ma'rifatullah, maka otak akan cerdas. Kenapa? Otak ini hanya memahami alam yang zahir. Jika yang batinnya kuat, ini ikut naik, ikut kuat. Dan saya merasakan nikmat itu sedari masih kelas 2 MTS SMP. Jadi setelah belajar thariqah, belajar zikir, nama Allah kan berat. Lebih berat nama Allah atau matematika? Wah, gampang matematika jadinya. Ya, lebih berat nama Allah atau fisika kimia? Oh, jadi gampang ilmu itu kalau orang di kolbunya ada nama Allah. Ada masalah kerjaan? Ada masalah kerjaan? Coba zikirkan kolbunya nama Allah. Nanti akan muncul ide-ide yang sahih, insya Allah. Ada kalanya harus berkorban. Misalnya, saya harus korban, ngurangin, karena selama ini sering ngasih makan perut, dikurangin. Ini metode Maulana Al-Imam Khalid. Ngurangin makan yang bernyawa, ngurangin kalam, ngurangin memandang kepada yang jauh, ngurangin macam-macam. Kita kurangin yang zahir, Allah tambahkan yang batin. Selalu seperti itu. Jadi kenapa kita punya masalah selalu pusing? Punya masalah kan, semua orang nih wajahnya kan bermasalah semua nih. Ya kan? Enggak masalah di rumahnya, masalah tempat kerjanya. Enggak tempat kerjanya sama temannya, enggak sama temannya, teman tetangganya, ya kan? Semua kita punya masalah. Habis masalah mati namanya. Ya. Jadi mesti ada masalah.
Hatta guru pun ada masalah dengan muridnya, murid dengan gurunya, teman dengan temannya, murid sama muridnya, mursyid dengan mursyid yang lain. Masalah itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya orang mau ngupgrade. Jadi jangan pahami masalah itu musibah, masalah itu ujian untuk ngupgrade diri. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.